Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu, kasih-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada setiap kami. Kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Matius 25 ayat 1-4. Tertulis demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu malam seorang pria mengambil lilin kecil dari sebuah kotak dan mulai menaiki tangga panjang yang berkelok-kelok. Ia berencana untuk memasang lilin itu di bagian atas sebuah bangunan lighthouse agar kapal-kapal dapat melihat jalan ke pelabuhan. Secara ukuran mungkin cahaya lilin kecil itu tidak akan dapat dilihat, tapi pria itu tetap melangkah ke atas dengan mantap. Ketika mencapai puncak tangga yang panjang, pria itu mulai memasang lilin kecil yang dibawanya dan mendekatkannya ke sebuah reflektor cahaya yang berukuran besar. Seberkas cahaya pun mulai memancar, melintasi jarak bermil-mil laut jauhnya. Kita adalah lilin-lilin Tuhan. Tugas kita adalah terus bersinar. Tuhanlah yang akan bekerja, memperbesar terang hidup kita, agar berdampak bagi dunia. Dalam Matius pasal 25 ayat 1-13, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan sorga yang diibaratkan seperti 10 gadis yang membawa pelita untuk menyambut pengantin pria. Dalam konteks tradisi masyarakat pada waktu itu, ada semacam acara yang demikian, di mana mempelai pria akan datang pada waktu yang tidak terduga dan harus dinantikan oleh para pengiring yang siap dengan lampu minyak. Secara sederhana, saudara, perumpamaan ini mengandung makna agar pelita kita terus menyala sampai Tuhan datang. Jangan sampai pelita kita padam. Tentu saudara, ada banyak makna yang kita bisa dapatkan dari kisah perumpamaan ini. Tapi pada saat ini kita akan belajar tentang beberapa hal pokok yang menjadi rema buat kita semua. Khususnya tentang menjaga agar pelita kita tetap menyala. Menjaga pelita tetap menyala mempunyai makna. Yang pertama, tetaplah miliki iman kepada Tuhan sampai akhir. Dalam Lukas 18 ayat 8 bagian B tertulis, "Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara yang dikasih Tuhan, berbagai tantangan, persoalan, kesulitan, atau sebaliknya kesenangan dan kemakmuran dapat membuat iman kita meredup bila kita tidak menjaganya tetap menyala. Dunia ini semakin dipenuhi dengan berbagai hal yang menjauhkan orang dari Tuhan dan membuat semakin melemahkan iman. Tapi mari kita tetap percaya, beriman teguh pada Tuhan Yesus sampai kepada akhirnya. Yang kedua, saudara, jangan padamkan roh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 tertulis, jangan padamkan roh. Biarlah hidup kita, saudara, senantiasa dipimpin Roh Kudus. Dan kita terus berkobar-kobar, tidak putus asa dalam melayani Tuhan, tidak patah semangat, sekalipun ada banyak tantangan. Yang ketiga, saudara, miliki kasih yang mula-mula.
Dalam Wahyu 2 ayat yang keempat tertulis, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mari kita kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan, di mana kita sungguh-sungguh berfokus kepadanya, mencari dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Semua yang lain yang ada di dunia ini bukan yang utama. Yang menjadi prioritas hidup kita adalah Tuhan semata. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menyala. Jangan biarkan pelita hidup kita padam. Apapun situasi hidup kita pada saat ini, mari tetap miliki iman, ikuti pimpinan Roh Kudus, dan kasihi Tuhan dengan hati yang sungguh. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, kami renungkan pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami menjaga pelita hidup kami tetap menyala. Kami memahami kebenaran firman-Mu, agar kami menjaga hidup kami, untuk tetap beriman, percaya kepadamu, apapun tantangan dan situasi yang hendak membuat iman kami lemah. Kami tidak mau hanyut ya Tuhan dalam arus dunia ini, tapi kami mau beriman sungguh kepadamu sampai kepada akhir. Kuatkan kami terus ya Tuhan, untuk percaya, setia kepadamu. Kami juga mau terus mengikuti pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami tidak mau patah semangat, kami mau tetap kuat dalam melayani Tuhan. Meskipun ada situasi yang melemahkan, ada hal-hal yang hendak membuat kami kecewa, tapi kami hanya mau pandang kepadamu Tuhan. Kami mau terus berkobar-kobar dalam mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami kembali kepada kasih yang semula. Kami mau mencintai Engkau, mengasihi Engkau dengan kasih yang sungguh, kasih yang menyala-nyala kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan terus dalam hati kami, dan pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan, agar kehidupan kami bercahaya, menerangi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib, kuasa kesembuhan-Mu terjadi, mujizat-Mu Tuhan nyatakan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.